Ada 7 hal yang bakal kita bandingin di duel ini, mulai dari desain feel, layar, performance, gaming, baterai, kamera, dan lainnya. Dan di akhir video nanti, tiap-tiap topik ini bakal kita cari siapa pemenangnya. Ayo, apakah Realme 10 atau Poco M5? Oke, yang gue demen dari Realme ini adalah bentuknya yang flat ya, punya kamera modul yang unik juga. Jadi nggak pakai frame-framean segala, langsung 2 bulatan kamera. Terus overall elegan sih kalau dilihat, kecuali buat gue pribadi kurang suka yang mengkilap-kilap gini sih. Mungkin buat cewek lebih cocok kali ya. Atau pilihan lain bisa pertimbangin warna lainnya yang rush black. Tapi gue belum sempat lihat langsung juga sih. Sedangkan Poco M5 punya bagian belakang yang menyerupai kulit gitu. Dan kelebihannya susah nempel sidik jari. Yang mana kalau di Realme, jiplakan sidik jarinya cukup samar-samar kelihatan ya. Dan buat temen-temen yang suka pegang HP yang menarik perhatian gini, Poco M5 cocok banget dengan warna kuningnya. Terus kita ke bagian depan, yang membedakan itu kamera selfie-nya. Realme di sebelah kiri, sedangkan Poco di tengah model drop itu. Untuk bezel mirip ya keduanya. Sisi kanan kiri atas masih oke, cuman bagian bawah udah kayak dagu bengkak gitu guys. Untuk feel pegang gue lebih demen Realme ya, karena emang dia lebih ramping aja. Dan satu lagi yang cukup menarik, untuk feel ngegame landscape gitu, kedua HP ini sama-sama aneh sih. Karena headphone jacknya ada di bagian bawah, Realme di kanan dan Poco di kiri. Yang artinya waktu pegang gini bakal ketutupan. Tapi kan bisa dibalik bang. Bisa, cuman buat gue nggak nyaman aja karena lensa kamera belakangnya kesentuh-sentuh gitu terus. Untuk spesifikasi layar cukup jauh ya bedanya, dan secara real pun buat gua layar Realme itu lebih enak dilihat, lebih tajam aja. Terus kalau posisi miring gitu, Realme masih jelas dibanding Poco yang berasa lebih redup. Ya ini emang tipikal layar AMOLED versus IPS sih. Dan karena layarnya AMOLED tadi, di Realme ada always on display-nya. Dari sisi touch sampling juga Realme lebih tinggi dengan 360Hz dibanding Poco 240. Walaupun untuk penggunaan normal gua nggak ada berasa bedanya sih. Untuk ngegame pun buat gua ya sama-sama aja. Apa karena gue cupu kali ya pas ngegame? Oh ya, kalau dilihat di luar ruangan, layar Realme masih lebih jelas dibanding Poco. Biasa paling sering gue buka map sih. Kalau buat nonton kayak YouTube gitu juga enak di Realme. Dari sisi warna lebih keluar dan kontras juga buat gambar yang dihasilkan. Sama-sama punya otak MediaTek Helio G99. Apakah hasil performance-nya juga sama? Gue kasih bocoran dikit ya. Jawabannya enggak. Yuk kita gali lebih lanjut. Jadi di sini gue lakuin mini tawuran chipset. Yang pertama gue jalanin Antutu 6 kali ya, dan hasilnya Realme lebih baik dengan skor rata-rata 380 ribuan dan Poco 330 ribuan. Kenapa bisa gitu? Lebih keram Poco yang cuma 4 GB di sini ya, sehingga app Antutu yang jalan juga beda. 3D Bench Slide di Poco, sedangkan Realme 3D Bench yang biasa. Tapi di luar skor, kita bisa lihat stabilisasinya mirip-mirip. Penurunan performance-nya sama-sama baik ya, masih di bawah 5%. Poco dan Realme cuma terpaut 1% aja di sini. Untuk baterainya Realme berkurang 12%, sedangkan Poco 8%. Terpaut cukup jauh nih, mungkin gara-gara perbedaan Antutu tadi kali ya. Gimana suhunya bang? Poco lebih adem di rata-rata 32,8 derajat, sedangkan Realme 35 derajat. BTW di pengetesan tadi gue pakai performance mode-nya on ya di Realme, dan sayangnya di Poco nggak ada nih, tapi bisa di boost performance-nya di game turbo. Untuk kecerahan layar gue bikin sama-sama auto dan audio di sekitar 50%. Nah abis itu gue lanjut tes recording video 1080p selama 30 menit, dan hasilnya baterai Poco berkurang 7% dan Realme 6%. Untuk suhu sama-sama berasa hangat di 38 derajat. Next kita nonton YouTube 1080p selama sejam, dan hasilnya Poco berkurang 5%, sedangkan Realme 6%. Untuk suhu sama-sama aman di 30-31 derajat. Dan terakhir tes pamungkas kita nih, stress test 3D Mark. Tapi sebelumnya kita download dulu, dan di sini terlihat dari sisi jaringan Poco lebih cepet ya downloadnya. Padahal connect ke WiFi yang sama loh, dan nggak cuma download app, tapi pas download wildlife-nya juga lebih cepet jauh di Poco. Realme lumayan ketinggalan di sini. Dan hasilnya Realme dapat skor lebih baik di 1371 dengan stabilisasi 99,3%, dan Poco 1240 di stabilisasi 99%. Bisa dibilang mirip lah ya. Dan untuk suhu Realme sedikit lebih panas di 34-an derajat dan Poco 32-an derajat. Overall dari tes-tes tadi, dari sisi baterai Poco lebih hemat 5% dari Realme ya, yaitu 77 berbanding 72%. Untuk gaming langsung aja kita tes Genshin Impact dengan settingan defaultnya lowest ya, tapi FPS-nya gue set ke 60 fps.
Jadi tes gaming ini gue bagi jadi 3 aktivitas. Yang pertama gue diemin aja, selanjutnya muter-muter doang, dan terakhir battle terus. Hasilnya cukup menarik. Pertama, Poco entah kenapa di 5 menit awal sempat galau gitu, grafiknya nggak stabil. Tapi setelahnya mulai stabil di atas 56an fps. Seakan-akan kayak butuh waktu buat panasin mesinnya dulu nih. Lanjut pas mulai ke aktivitas muter-muter, sempet drop lagi ya di awal-awal, sekitar semenitan, dan habis itu membaik lagi grafiknya. Dan terakhir ini adalah grafik saat battlenya. Untuk Realme cukup perkasa buat aktivitas pertama ya, rata di atas. Habis itu buat jalan-jalannya pun juga oke. BTW yang turunan tajam ini bisa diabaikan ya, gue lagi teleport. Dan terakhir ini dia grafik pas battlenya. Sekarang gue bandingin antara Poco yang warna merah dan Realme warna hijau. Jadi total gue main sekitar 20 menit, baterai di Poco berkurang 6% ya, dengan suhu 40,1 derajat. Sedangkan Realme 7% dengan suhu yang lebih adem di 39 derajat. Oh ya, untuk kedua HP ini sama-sama pakai performance mode-nya on ya. Nah, sekarang kita lanjut ke PUBG dan Mobile Legends yang gue kasih lihat settingannya aja. Untuk PUBG, kedua HP ini sama-sama punya settingan HD High, Balance, dan Smooth Ultra. Gimana dengan gyronya bang? Wah, keduanya berasa delay, dan pas gue cek emang gyro kedua HP ini adalah virtual gyro ya, bukan hardware. Nah, kalau Mobile Legends settingannya lebih baik di Realme nih, yaitu High Ultra, sedangkan Poco High aja. Tapi inget ya, untuk settingan game, terkadang untuk kedepannya bisa kebuka buat yang lebih tinggi lagi. Nah, singkat aja, ada 7 hal yang kalian mesti tahu dari kamera kedua HP ini. Yang pertama, untuk selfie warna kulit lebih masuk di Poco sih, sedangkan Realme lebih terang. Dan ini nggak cuma di foto aja ya, tapi di video juga. Yang kadang mengakibatkan backgroundnya jadi overexpose di Realme. Yang kedua, karakter warna Realme lebih saturated dan Poco natural nih. Tapi saturatednya Realme itu pas ya menurut gua, nggak yang over gitu. Yang ketiga, untuk foto yang di zoom, hasil dari Poco terlihat lebih natural, sedangkan Realme gambarnya lebih ditajemin. Terlihat dari garis-garis hitam yang lebih dipertegas. Habis itu untuk stabilisasi gue berasa mirip-mirip sih, mau kamera depan maupun belakang, yang mana untuk keduanya berasa gempa. Kelima, pemisahan objek dengan background di foto portrait masih lebih rapi di Realme. Poco terlihat bocor di beberapa tempat. Terus yang keenam, dynamic range di Realme sedikit lebih baik, terutama di foto ini. Bisa dilihat langitnya nih, dan juga bangunan lebih jelas di Realme. Poco cenderung gelap di sini. Terakhir, dan gue juga baru ngeh kalau di Realme ini bisa selfie night mode ya, sedangkan di Poco nggak bisa. Oke, untuk spek lainnya yang menurut gue cukup penting kalian mesti tahu. Pertama, walaupun speakernya sama-sama mono, tapi habis itu di Realme nggak ada AR Blaster dan NFC, yang mana buat gua NFC penting banget ya buat transaksi cashless. Kayak video sehari bersama Poco M5 yang baru gua bikin kemarin. Sisanya ada perbedaan di Bluetooth, memory extension, sertifikasi TUV, dan lain sebagainya. Jadi dari topik-topik tadi, gue bakal pilih mana juaranya menurut versi gue. Sekali lagi ingat, menurut versi gue ya. Karena penilaian ini berdasarkan preferensi dan kebutuhan gue sendiri, yang pastinya bisa beda buat tiap orang. Pertama, desain dan feel. Pilihan gua Realme, karena lebih nyantai aja desainnya dan gak terlalu mencolok kayak Poco. Kamera selfie-nya juga prefer Realme sih dibanding Poco yang water drop gitu. Dan terakhir, feel genggam lebih enak di Realme yang lebih ramping aja dan pas buat tangan gua. Pilihan gua Realme dengan AMOLED-nya. Kayaknya gak usah dijelasin lebih lanjut lah ya, bisa cek penjelasan gua sebelumnya. Nah, performance ini nih, gua gak bisa pilih salah satu ya, karena unit yang gua review ini cukup beda untuk RAM-nya. 4GB di Poco dan 8GB di Realme. Tapi bukan berarti tesnya sia-sia ya. Paling nggak kita bisa lihat stabilisasi performance dari kedua HP ini. Terus suhunya, tes recording, streaming YouTube, dan lainnya. So, buat ini biar nggak ada yang baper, gue nggak pilih salah satu. Untuk topik ini juga gue nggak pilih ya, alasannya karena perbedaan RAM tadi yang kemungkinan bisa mempengaruhi hasilnya. Sebenarnya kalau minimal 6GB RAM seharusnya nggak apa-apa sih, tapi ini udah 4GB RAM dan bedanya 2 kali lipat sendiri, jadi gue kurang yakin buat tentuin ini.
Dari tes performance dan gaming tadi, terlihat kalau Poco emang paling awet dalam hal konsumsi daya ya, dan terpaut cukup jauh beda nih. Tapi di sisi lain dalam hal pengecasan, Realme support 33 watt charging, sedangkan Poco cuma 18 watt. Jadi plus minus sih, cuman pilihan gue jatuh ke Poco ya dengan konsumsi daya hematnya. Masalah pengecasan lebih lambat nggak masalah, karena gue tipe orang yang kalau udah ngecas ya udah ditinggalin gitu aja berjam-jam, mau cepet atau lama nggak masalah. Untuk kamera, gue lebih suka karakternya Realme yang warnanya lebih keluar dan pas aja. Terus juga ada beberapa hal lainnya yang udah gue sebutin sebelumnya, sehingga gue lebih pilih Realme nih. Dari beberapa hal yang udah gue jelasin tentang spek-spek lainnya dari kedua HP ini, pilihan gue lebih ke Poco karena satu hal, yaitu NFC. Buat teman-teman yang sering nonton video-video gue ini pasti tahu kalau gue sering banget bayar apa-apa tinggal tap aja, mau pakai jam ataupun HP, dan itu semua pakai teknologi NFC ya. Dan jujur sangat mempermudah banget dalam bertransaksi. Masalah AR blaster, Bluetooth, memory extension dan lain sebagainya buat gue nggak terlalu penting. Oh iya, sama satu lagi, sebenarnya UI ini topik panjang sendiri sih, yang mana gue belum kesampaian bikinin video terpisah buat kalian. Tapi buat sekarang gue share beberapa dulu nih, dimana yang gue lihat Realme lebih nyaman. Misalnya dari sisi kamera app. Untuk atur menu di more-nya butuh klik beberapa kali di Poco, sedangkan Realme cukup sekali aja. Habis itu perubahannya juga langsung terlihat di Realme ya, dibanding Poco yang masih diajak muter-muter lagi. Nah, satu lagi deh, walaupun sama-sama nggak ada telefoto, tapi untuk foto dan video Realme bisa kasih kita pilihan 2 kali digital zoom, yang mana ini nggak ada di Poco. Habis itu kalau mau buka menu tambahan, kita bisa swipe ke bawah aja dan udah kebuka isinya. Hal-hal kecil kayak gini yang sepele, tapi menurut gue cukup berguna. Tapi UI ini gue nggak masukin ke penilaian di video ya, karena masih dites secara menyeluruh biar lebih adil aja. Jadi hasil akhirnya Realme dapat 3 poin dan Poco 2 poin. Dan gue ingetin sekali lagi kalau ini berdasarkan preferensi dan kebutuhan gue sendiri ya, yang pastinya beda buat tiap orang, nggak ada yang mutlak, balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Harganya nggak dibandingin bang? Sayangnya waktu video ini dibikin, gue masih belum tahu harga dari Realme berapa, jadi nggak bisa komen banyak. Intinya disesuaikan aja ya sama budget kalian, jangan terlalu dipaksain. Karena kedua HP ini sama-sama bagus kok dengan segala kelemahan dan kelebihan yang udah kita bahas barusan. Sekarang tinggal pinter-pinter kalian aja buat tahu mana yang paling cocok sama kebutuhan teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kalau iya boleh kasih tahu gue dengan like video ini ya. Makin banyak like-nya makin seneng guanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.